Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, malam menjelang pagi para pemirsa semua channel Wisata Gaib Malam. Kembali lagi, jumpa lagi dengan tim kami channel Wisata Gaib Malam. Waktu menunjukkan pukul hampir pagi ya, hampir pagi. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mencoba untuk mengeksplorasi, mendeteksi beberapa macam benda. Ya, di sini bisa ke bawah Mas Ulil. Ada ini ya, cincin akik. Terus kemudian ini ada gelang kelor. Nah, sama ini ada tasbih. Oke, sebelum aku tak jelas hiji sebelum kita untuk menjelaskan ya, jangan lupa ya ditonton, di like, komentar yang bagus-bagus para pemirsa semua, teman-teman semua, sedulur-sedulur semua, untuk kemajuan channel kita ini. Oke, baiklah, langsung saja. Kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 4, 6, 7, 8, 9. Ya. Baik, bendanya apa saja? Mari akan coba saya jelaskan. Yang pertama ini ya, batu akik. Dimnya lumayan jumbo ukurannya. Ringnya kuningan asli. Ini namanya Yaman Jaza ya. Yaman Jaza asli Yaman. Ini bukan kecubung wulung batu raja, bukan, tapi ini asli Yaman. Yaman Jaza itu kelihatannya hitam. Ini hitam ya. Tapi nanti kalau di center itu nanti akan keluar warna merah. Coba lihat pemirsa. Nah, merah ya. Kelihatan enggak Mas Ulil? Ya, merah, ini merah pemirsa semua. Bisa dilihat ya, ini merah. Asli Yaman, bukan kecubung wulung batu raja, bukan, tapi ini Yaman Jaza. Kenapa kok dinamakan Yaman Jaza? Karena ini berasal dari Yaman. Batu ini berasal dari Yaman, asli origin Yaman. Jaza itu ya aslinya Opi Wales, tapi di sini Jaza itu ya aswad ya, aslinya hitam. Ketika di center merah bersih. Yang pertama ini ya, Yaman Jaza sudah dijelaskan. Terus kemudian ini tidak tahu batu apa ini. Bisa dilihat pemirsa, ini tidak tahu batu apa. Pokoknya batunya bentuknya aneh, tidak rata. Karena ini barang saya kalau nemu di rumah pemirsa, ini barang temuan. Tidak sengaja masih nyapu kok tiba-tiba ada batu, kemudian saya ambil. Terus kemudian sudah saya beri ring atau pasang cincin. Ini bentuknya tidak begitu rata pemirsa. Ya, nggak tahu batu apa. Kalau di center pun tidak tembus. Mau bilang pancawarna kok warnanya hitam, mau bilang batu biasa kok, tapi kok halus seperti ini, sudah bentuk seperti ini. Ya, ini murni nemu, bukan narik. Secara gaib bukan nemu. Ya, nemu ketika pas nyapu. Nggak tahu batu apa, pokoknya batu seperti ini. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, batu hijau. Kerecekan, ini kerecekan. Batu kecil, serimpilan. Ya. Ini namanya bacan. Bacan Doko Majiko. Kecil karena hanya kelas penikmat saja, bukan kelas kolektor ya. Yang penting batu asli natural, ini batu bukan kaca, yang penting batu bacan wes, yang penting duwe bacan, gitu aja. Bacan Doko Majiko. Terus kemudian yang keempat, maaf, ini namanya batu merah siem. Merah siem pecah 1000. Kalau dites mungkin tesnya naik DS 9, full DS
Sebelum saya kasih cincin atau ring, batu siem ini pernah saya bantengnya dengan sekuat tenaga ke bawah, ke lantai, ke keramik ya. Alhamdulillah hanya mental saja pemirsa, ini tidak pecah. Ini memang seperti pleker-pleker gitu ya, tapi ini sebenarnya bukan pleker, ini serat ini. Batu siem ini adalah batu sintetis ya, tidak ada batu siem yang natural, tidak ada. Ini batu sintetis ya, hanya sekedar buat hiasan jari saja. Yang penting merah merona, yang penting kan kalau merah dipakai di jari ya agak bagus kelihatannya, tidak polos. Batu merah siem ini ada warisan dari simbah, satu-satunya, tinggal satu-satunya, karena yang lain sudah saya buang ke laut waktu itu, karena dikiranya batu itu isinya jin yang mengganggu dan lain-lain, nanti bisa mengakibatkan istilahnya efek kepada anak kecil, terutama keluarga, efek dalam keseharian kita, sehingga beberapa batu ada sekitar 10-an lebih saya buang ke laut ya, di pantai utara sana. Mungkin sudah ditemu orang mungkin. Tinggal ini satu-satunya yang warisannya simbah. Yang keempat, yang kelima ini ada batu merah butek setengah coklat. Ini namanya batu Sulaiman junjung derajatnya tidak genah ini ya, tidak begitu tampak. Ini Sulaiman junjung derajat. Mau bilang Sulaiman madu kok warnanya seperti ini, mungkin bagi para ahli gemstone atau ahli akik tahu ini Sulaiman apa, tapi yang jelas ini adalah Sulaiman. Sulaiman ini saya temukan dulu ketika di Semarang tahun 2003 ya, 2003 saya temukan sudah dalam bentuk cincin seperti ini, sudah ada cincinnya, sudah ada ban-bannya, tidak batu saja. Saya ambil. Nah, setelah saya tanyakan teman satu kos waktu itu, satu kontrakan, ini batu punya siapa? Ternyata punya teman punya teman orang Cirebon. Ini batu punya teman orang Cirebon, mungkin orangnya lagi nonton ini, namanya Mas Fahmi. Kemudian saya minta izin Mas Fahmi, gua aku pio ya, akhirnya dikasihkan ini. Ternyata punya teman saya temukan di kamar, batu Sulaiman. Selanjutnya satu lagi untuk batu akik, ini namanya batu giok Burma tipe C, luar biasa, hampir seperti jamrud ya, tapi ini adalah giok Burma tipe C yang sudah tentunya ada pewarnaan, sehingga hijaunya hijau segar seperti ini pemirsa ya, cocok untuk hiasan jari dan ya mungkin nanti kita akan mendeteksi apakah ada penghuninya apa tidak, ada hodamnya apa tidak, ada energinya apa tidak. Nanti akan kita deteksi satu persatu benda-benda ini. Batu akik selesai dengan penjelasannya, kemudian beralih ke gelang. Gelang pemirsa, ini ada gelang kayu kelor bentuk kotak besar-besar ini ya kotakannya. Jangan tanya harga pemirsa, meskipun saya bakul, tapi ini bukan untuk dijual, tapi untuk deteksi saja, barang koleksian. Harganya agak mahal, terdiri dari 15 butir kotakan, sudah saya hitung tadi, timbang hitung di Yamene kesuwen. Dan ini tenggelam pemirsa, kayu kelor ini tenggelam di air. Kemungkinan ini ya galihnya, kemungkinan kayu bagian galihnya. Terus kemudian ada gelang satu lagi bulat-bulat, ini dimnya 12. Ini kayu galih asem ya, terkenal ya untuk kalangan orang Jawa. Galih asem itu untuk apa fungsinya ya, bagi saya ini hanya sebatas pakaian saja,
gua andep-andep, gua abot-abot, tidak lebih. Kalaupun nanti ada sesuatunya, itu kuasa, murni kuasa Allah Subhanahu wa taala, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan di benda ini. Kayu gale asem, gelang kayu gale asem ini berat pemirsa, ya, meskipun bulat-bulat begini. Dan ini kalau dimasukkan ke air ini juga tenggelam. Ini kayu gale asem murni, kayu gale asem. Sangat langka dan harganya pun agak lumayan, tapi masih kalah mahal dengan ini, mahal yang kelor. Terus kemudian yang terakhir yang akan kita coba deteksi, benda-benda yang akan kita coba deteksi yang terakhir ini adalah tasbih ya, tasbih. Kalau dilihat dari bentuknya ini tasbih kayu kauka atau fukaha, koka, ya, kayu koka karakternya halus, aroma yang khas, dan tentunya tenggelam di air. Ini warna hitamnya saya yakin bukan warna hitam asli kayunya, ini sudah mulai luntur pemirsa, mulai coklat, ya, meskipun masih dominan warna hitam, tapi ini bagian kepalanya ini sudah mulai coklat, menandakan bahwa sering dibawa. Kalau dipakainya tidak tahu. Nah, itulah pemirsa semua, pemirsa channel Wisata Gaib Alam, akan coba kita eksplorasi, akan coba kita deteksi apakah benda-benda ini ada isinya apa tidak, ada hodamnya apa tidak, ya. Nanti untuk pendeteksian kami pasrahkan kepada Mas Reza yang telah hadir di tengah-tengah kita. Monggo Mas Reza bisa langsung pendeteksian atau ya istilahnya dicek apakah ada penghuninya apa tidak. Nanti akan kita pisahkan, yang ada nanti akan dikelompokkan di bagian yang ada, yang tidak ada apa-apanya nanti akan kita kelompokkan di bagian yang tidak ada. Silakan Mas Reza. Mulai saja. Caranya dulu mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa semua bagaimana cara mendeteksinya. Jangan saya disampaikan. Caranya. Pertama kita genggam ke tangan kanan, genggam kita. Rasakan ada denyutan. Kalau tidak ada denyutan atau getaran berarti dia kosong. Kalau ada denyutan atau getaran berarti dia ada hodamnya. Iya. Pas waktu untuk merasakan kita baca surat Al-Ikhlas Berapa kali? sebanyak-banyaknya. Surat Ikhlas banyak-banyaknya. Banyak-banyaknya sampai kita kerasa. Berarti durasinya tidak ditentukan Mas Reza ya? Iya. Kalau sampai kita kerasa aja, mulai kerasa berarti udah gitu, kayak gitu. Kalau lama tidak kerasa berarti itu kemungkinan bendanya kosong. Iya. Ya. Jangan lupa konsentrasi, fokus, itu Ya. adalah kunci. Bisa dimulai Mas Reza, silakan. Ya, ini lagi dimulai pemirsa untuk proses pengecekan. Jadi, apakah ada apa tidak, butuh konsentrasi tinggi memang. Konsentrasi tinggi, fokus pada bendanya sambil dibacakan surat Al-Ikhlas dengan memejamkan mata, konsentrasi fokus sampai waktu yang agak lama, jangan lama-lama sekali, cuma agak lama aja. Nanti kalau memang misal ada, tadi sudah dijelaskan bahwa kalau ada berarti nanti di bagian benda itu, di bagian tangan kita yang menggenggam benda itu, telapak tangannya yang menempel dengan benda itu akan merasakan denyutan yang terkadang tidak sama dengan denyut nadi kita. Bisa lebih cepat, ya, bisa juga lebih lambat. Itu tergantung dari isinya. Kalau denyutannya atau getarannya itu lebih cepat, berarti kemungkinan berarti energi atau hodamnya itu ya memiliki
kekuatan yang besar. Ini kosong. Oh iya, sudah selesai ya. Terima kasih Mas Reza. Pakai Yaman Jaza kosong, tidak pernah dipakai, hanya sebagai koleksi, hanya disimpan saja di ruang penyimpanan. Kosong kita letakkan di sini. Ya, bisa dilanjut lagi Mas Reza. Ya. Yang berikutnya. Lampu masukin. Nah, Ini juga kosong Ustaz. Ini kosong. bacan ya, Ya, kosong juga. Iya, nggak ada getaran lagi. Dilanjutkan Mas Reza. Butuh konsentrasi tinggi pemirsa. Sekali lagi untuk pengecekan ini, ya jangan lama-lama, juga jangan terlalu sebentar. Pokoknya membaca tadi. Ini ada Ustaz. Ini ada kotornya. Ini yang tadi nemu ya. Kalau ada berarti kita letak di sini. Ya, bisa dilanjutkan kembali yang lainnya. Butuh konsentrasi tinggi sekali lagi. Terus kemudian butuhan waktu ya sekitar 1-2-3 menit, tergantung kefokusan kita. Semakin kita fokus, semakin kita konsentrasi ya, ini nanti akan sangat cepat untuk dideteksi. Juga tergantung dari isinya. Kalau memang isinya galak ya galak, kalau isinya memang besar ya, itu nanti berarti akan sangat cepat sekali, karena akan ada getaran energi yang sangat dahsyat dirasakan oleh telapak tangan kita. Pemirsa nanti bisa mempraktekkan di rumah ya. Bisa mempraktekkan. Ini ada Ustaz. Kotak-kotak. Ya, ini juga merasium ada. Ini hodam tadi ya. Berarti Ini hodam, ini ini hodam. hodam, ini hodam. Ya, lanjut lagi Mas Reza. Meskipun makhluk astral atau makhluk gaib itu tidak tampak atau kasat mata ya, tidak tampak oleh mata, tapi keberadaannya bisa dicek. Nah, itu salah satu pengecekannya tadi seperti itu. Khususnya yang ada pada benda. Untuk yang berada di suatu tempat, atau di pohon, atau di dalam suatu ruangan, atau di mana, itu nanti ada cara lagi yang lain, karena tiap pengecekan berbeda-beda. Namun pada dasarnya energi atau getaran itu sama. Ini kosong Ustaz. Ini kosong ya. Giok kurma hijau juga kosong, akan sering dipakai mungkin Ya. nanti bisa dikontrakkan ya, biar ada penghuninya. Lanjut lagi. Jadi begitu para pemirsa, bisa dilihat ya, hanya butuh ketenangan saja, ketenangan diri, dirasakan energinya. Ini juga kosong. Ini ya tadi Sulaiman tadi juga kosong, kembali ke gelang Bapak Markasnya. Kosong sudah kita kelompokkan untuk yang cincin. Tinggal gelang, 2 gelang dan 1 tasbih. Untuk penjelasan nanti yang kosong berarti sudah selesai ya, sudah tidak ada pembahasan lagi sobat. Ya memang kosong, tidak ada apa-apanya. Nanti yang akan kita jelaskan lebih lanjut itu ya berarti yang ada isinya seperti apa, wujudnya seperti apa, itu nanti bisa kita simak penjelasannya setelah selesai semua pengecekan. Ini energi Ustaz. Ini Ada tapi ada energi alam. energi alam, kita pisahkan lagi ya. Ini ada energi alam, kembali lagi. Jadi energi dengan hodam itu berbeda pemirsa. Kalau hodam itu berarti wujudnya adalah makhluk gaib atau jin ya. Hodam itu wujudnya adalah jin, sedangkan energi itu semacam kekuatan yang memang
sengaja diisi ataupun tidak sengaja terisi, karena kita sering mengamalkan suatu wiridan atau bacaan kalimat thayyibah. Karena terlalu sering ya, keseringan, maksudnya saking seringnya, maka benda-benda yang biasanya kita gunakan seperti gelang maupun tasbih yang terbuat dari kayu maupun batu, itu nanti akan dengan sendirinya terisi energi. Ya, ini kencang banget nih. Ini kenceng Ada banget. ini hodam. Ini hodam ya Mas Rizky? Iya, hodam. Meskipun gelang, sama-sama gelang ternyata beda. Kalau Beda. ini tadi energi, kalau ini hodam, kita kelompokkan yang hodam. Baik, terakhir yaitu tasbih. Tasbih koka ya biasa digunakan ya, nggo tombol sepi, bismillah, niatnya ibadah, ngeling ya, mengingat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering dipakai seperti itu, nanti dicek apakah ada apa tidak, apakah hodam apa energi. Ini energi prana, energi alam. Energi prana atau energi alam. Baik. Ya, ini energi berarti masuknya ke sini. Oke pemirsa, ini yang kosong kita sortir saja ya. Kita istilahnya kita pinggirkan dulu. Karena sudah tidak ada penjelasan berarti kalau kosong. Tadi juga sudah dijelaskan jenis batunya, sudah paham lah sedikit banyak. Nah, sekarang untuk energi, bisa dijelaskan Mas Reza, energi itu apa, terus yang energi yang ada di sini seperti apa begitu. Apakah panas, apakah dingin, ya, apakah negatif, apa positif dari energi tersebut? Kalau rasanya dingin Ustaz. Dingin tetapi kayaknya positif. Ini positif, dominan yang positif. Dominan yang positif. Iya. Berarti ada negatifnya ya? Iya, ada negatif, tapi dominan yang positif. Sebab ini adalah kayu kelor, katanya kayu kelor itu wingit para pemirsa. Wingit itu angker ya, ada penunggunya. Tapi ini tidak ada penunggunya, ini hanya ada energinya saja. Dominan positif ini hanya ada di kotak koleksi saja pemirsa, Pak nganggu isin. Ya, kita taruh sini. Kalau yang ini bagaimana kira-kira rasanya, getarannya berapa? Kalau getaran ini 70%. 70%. Iya. Kalau energi positif 100%. Positif 100%. Tapi energi alam. Energi Iya, alam sama juga. Ini kan biasa dipakai Mas Rizya ya? Iya. Maksudnya wajar saja lah kalau ada energi positif ya. Iya, wajar. Nah kalau ini tidak dipakai kok bisa ada, itu bisa dijelaskan? Ini tidak pernah dipakai, Iya. tapi kok ada energinya? Kemungkinan dari bawaannya kayunya tersebut. Iya. Asli dari alamnya. Iya, asli dari alamnya. Terus kemudian dibuat gelang, Iya. energinya ngikut ya? Ngikut sendiri, kemudian sudah ada bawaannya lah. Gitu. Ini bawaan apa diisi orangnya ini asli lagi? Orangnya yang jual. Yang jual. Perkiraan nih. Dua-duanya saja. Dua-duanya. Ya, perkiraan saya itu dua-duanya diisi dan sama bawaan. Bawaan dan diisi ternyata pemirsa. Nah ini termasuk mahar ya, dimahari. Iya. Karena ada isinya, ada energinya. Galak ini sebenarnya. Nggak tahu ini seberapa energinya, besar apa enggak Mas Rizky? Besar itu 100% besar. 100% besar. Iya. Kalau dibandingkan dengan tasbih itu Besaran ini. besaran ini Iya. Kok bisa ya? Ini Iya. dari bahan alam dan isian. Kalau itu karena sering digunakan. Ini kalau misal benda ini kemudian diletakkan di antara beberapa benda pusaka yang ada hodamnya,
Iya. yang ada penghuni atau jinnya. Itu nanti benda pusaka yang ada jinnya itu penghuninya gimana Mas Reza? Apakah terpengaruh dengan ini apa tidak? Apa tetap urusannya dewi-dewi begitu? Terpengaruh oleh energi. Ibarat ingin memiliki energi yang dari dalam sini. Oh, Kalau energinya besar. energinya Iya. besar. Kalau misal ini kan energi positif ya, Iya, dominan. positif dominan. Kalau yang ada di benda-benda itu, benda-benda tadi yang bertuah itu energi negatif, bisa ndak ini benda-benda bertuah ini kemudian penghuninya yang negatif itu tidak kuat kemudian keluar atau minggat? Bisa. Oh, Soalnya tergantung besar mana. Kalau besar ini kalah. Yang kecil. yang kecil kalah dan Yang negatif tapi itu yang kalah. yang negatif kalah. Kalau positif berarti, kecil nggak apa-apa. oh, istilahnya karena sejalur ya. Iya, gesekan energi. Gesekan energinya ndak apa-apa, Iya. masalah. Masalahnya kalau yang ada itu negatif, pas yang negatif di situ nanti penghuninya bisa istilahnya menghilang. Iya, menghilang. Lari maksudnya. Iya. Oh. Jadi begitu pemirsa, kalau panjenengan semua, anda semua kok memiliki barang bertuah dengan yang memiliki energi yang besar, energi positif, jangan disatukan dengan yang barang-barang energi negatif. Kalau benda bertuah energinya dari negatif Mas Reza? Ada banyak. Contoh yang energi negatif itu yang perlakuannya gimana Mas Reza? Yang perlakuan kayak pakai sajen gitu sih saat pakai sajen. Iya. Kalau dimandiin, kalau dikembangin ya itu nggak masalah. Kalau disajenin kayak gitu pasti akan berubah menjadi negatif gitu. Oh iya, karena istilahnya dalam tanda kutip sudah melenceng ini ya. Iya. Sudah sesat ya ini. Jadi seperti itu, barang-barang ini tidak bisa dikumpulkan dengan barang yang memiliki energi negatif, karena nanti kalau anda sayang dengan hodam negatifnya ya nanti hodam negatifnya lari maneman. Tapi alangkah baiknya yang positif saja pada pemirsa ya, yang aman saja. Tasbih baik, energinya sudah dijelaskan, positif semua. Kata-kata tasbih dengan gelang ternyata perkiraan energi lebih besar yang gelang. Alhamdulillah telah jelas. Terus kemudian untuk yang ini bisa dijelaskan, ini hodam itu makhluk. Iya. Bisa dijelaskan wujudnya, terus kekuatannya, terus positif apa negatif. Kalau saya lihat itu hodamnya wujudnya ya nggak tua kan. Sepadan lah ya pikir umur 30-an lah. Umur 30-an. Iya. Kalau manusia umur 30-an ya. Iya, para manusia. Makhluk gaib ya umurnya ratusan mungkin. 300 atau 400. 400 Iya. perkiraan. Dan negatif positif 60% positif, 40% negatif. 40% negatif. Hampir imbang. Hati-hati ya. Hati-hati kalau menggunakan benda ini nanti akan berpengaruh. Sangat berpengaruh terhadap pemakainya. Sifatnya bisa dideteksi tidak Mas Reza, ini makhluknya itu apa, temperamen, apa penyabar, apa gimana? Temperamen Ustaz, gampang emosi gitu. Pengaruh emosi. Gampang emosi. Iya. Berarti begini pemirsa, kalau kita menggunakan benda ini atau cincin ini kita pakai, nanti kita kemungkinan akan terpengaruh atau tersugesti dengan benda ini, kemudian kita akan kehilangan sifat atau asli kita akan menjadi seperti makhluk yang ada di dalam benda ini. Begitu Mas Reza? Iya begitu. Terbawa oleh energinya. Bisa tidak dihilangkan kalau yang seperti ini Mas Reza? Bisa. Apakah ini pendatang apa memang bawaan dari dulu nemu? Kayaknya bawaan, bukan pendatang. Pas ketika nemu berarti sudah memang ada makhluk di situ. Ya, tidak pernah dipakai pemirsa, jadi tidak masalah. Ya mungkin juga tidak mau pindah. Iya. Tidak mau pindah, sudah menjadi rumahnya. Yang ini kan. Besar enggak ini Mas Reza? Tidak besar. Tidak begitu. Lumayan. Baik, kembali ke ini. Wujud dulu.
singa Pak. Oh, singa. Singa. Iya, ini wujudnya singa pemirsa. Positif apa negatif ini Mas Reza? Negatif. Negatif. Iya. Iya. Negatif pemirsa. Hati-hati kalau pakai ini, nanti kita akan terpengaruh. Oke, baiklah. Yang terakhir yaitu gelang Kelor. gelang asem. Alek asem. Kelornya tadi sudah. Nah ini wujudnya orang tua. Wujudnya orang tua. Iya. Pakaiannya bagaimana? Pakaian putih, Pakaian pakai putih, sorban sama pakai udeng-udeng. sorban sama udeng-udeng. Energinya bagaimana? 90% positif, 10% negatif. 10% Dominan yang positif. dominan positif. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Di antara ini yang paling besar yang mana ini? Yang ini Ustaz. Tadi deteksi. Yang ini, Ustaz. Oh, ini paling besar energinya ya, paling besar. Ini paling besar. Galih asem ya. Angker ini. Angker. Ya, ini singit dari bawaan. Nomor 2 Mas Reza. Supaya nanti bisa urut. Ini Ustaz. Nomor Ya. 2 hati-hati. Nomor 3. Ini Ustaz. Nomor 3 yang ini kelor. Nomor 4 dan 5 tinggal milih. Ini Ustaz. Sudah urut itu. Ini sudah Oh urut. yang ini itu. Yang Oh, ini itu. dulu. Iya. Ya. Oke. Oke, baiklah para pemirsa channel kita wisata Gaib Malam, sudah jelas dijelaskan tadi bahwa ternyata tidak semua benda-benda seperti ake ini ya, seperti ini 1 2 3 4 ini kosong. Terkadang orang kan melihat kalau orang pakai batu ake itu berarti sangar ya, ada hodamnya, ada jinnya, ada pasukannya, padahal belum tentu pemirsa. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Mas Reza Pak, bahwa bagaimana cara mengeceknya tadi di awal sudah dijelaskan. Untuk konsentrasi tinggi, baca surat Al-Ikhlas, fokus. Kalau ada getaran, kalau ada setruman ya, seperti setrum sengat listrik itu Mas Reza. Iya, seperti kesemutan. Nah, kesemutan atau seperti kesetrum tapi cilik, orang Iya, gede. kecil Nah, ya. kecil, ya itu berarti ada, bisa hodam, bisa energi. Ini kosong. Jadi kadang kita melihat orang pakai batu akik sangar ini berarti dia punya hodam atau pengawal dan lain-lain, belum tentu ya. Ada yang ada yang tidak. Terus kemudian untuk kadar kekuatan, tingkat energinya, mulai dari yang besar sampai yang kecil yang sudah ada tadi ya. Mulai yang pertama gelang galih asam, yang kedua ini agak merasim, gelang galih kelor, terus kemudian kayu kauka, dan terakhir adalah nggak tahu batu apa ini, batu boleh nemu ini, batu boleh nemu. Nah, mudah-mudahan para pemirsa semua bisa jelas mengenai penjelasan kami mengenai bagaimana cara mengecek atau cara mengeksplorasi, melihat, merasakan bahwa benda-benda itu ada isinya apa tidak. Mas Reza bisa dijelaskan sekali lagi untuk yang itu? Yang gimana Ustaz? Bagaimana cara membedakan isinya yang hodam dengan yang energi? Bisa dijelaskan perbedaannya? Kalau hodam itu denyut-denyut Ustaz. Denyut-denyut. Kalau energi cuma kayak kesemutan gitu. Denyut-denyut sama kesemutan itu sama apa beda ya? Beda, kalau kesemutan kan kayak rasa kesemutan itu sih Ustaz. Nah, Kayak ada sprite-sprite. sprite-sprite di jari kita, Iya. di telapak jari. Nah itu. Kalau Tapi kan di- sedikit, nggak sedikit. terlalu dominan. Ya hampir sama sih ini Ustaz. Hampir sama hodam dan energi. Beda tipis. Cuman beda tipis aja sih. Kalau hodam itu denyutan kencang. Denyutan ya, Kencang. seperti nonjok-nonjok. Iya, ada kesemutan tapi kan nggak dominan. Kalau energi pas kesemutan aja. Seperti dipijeti pemirsa. Iya. Kalau apa namanya, kalau denyutan itu seperti dipijeti, benda ini seperti mijeti telapak tangan kita. Iya. Tapi itu berarti yang hodam. Iya. Yang hodam berarti seperti tangan kita itu ada denyutan-denyutan yang melawan, Iya. mijeti terhadap telapak tangan kita yang menempel dengan benda tadi. Kalau energi berarti ada semacam kesetrum atau semutan Iya. atau seprit-seprit ya,
jadi kayak drep-drep gitu. Pokoknya setruman. Pernah kesetrum kan pemirsa ya? Nah itu rasanya seperti itu, cuma kecil. Itu berarti kalau setrum seperti itu berarti itu energi. Ya ada lagi kalau setrum sama itu, sama rasa kayak angin apa ini rasanya dingin apa panas gitu. Pas kayak setrum disamain rasa kayak gitu. Tadi lupa mau bilang. Berarti bisa kesetrum, bisa rasa dingin atau panas. Jadi satu kan? Oh jadi satu. Berarti setrum, semuten, angin sama hawa panas maupun hawa dingin. Itu jadi satu, berarti itu adalah isinya energi. Kalau hodam berarti murni denyutan. Semakin kencang denyutannya berarti kekuatan hodamnya semakin besar. Itu pemirsa ya. Mudah-mudahan jelas, mudah-mudahan puas, dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang belum jelas, boleh ditanyakan lewat komenan ya di bawah video kami. Nanti video ini akan tayang, silahkan ditonton, like, subscribe, dan bagikan juga boleh, jangan lupa. Kalau nanti ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan di bagian komen. Jadi begitu ya. Di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama berbagi, yang mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua. Nah kurang lebihnya satu lagi Mas Rusya. Iya. Ini kalau benda-benda kosong seperti ini itu sebenarnya bisa diisi apa hanya biarin kosong aja? Ini bisa diisi apa memang selamanya kosong Mas Rusya? Bisa. Bisa ya? Caranya bagaimana? Caranya biasanya hitungan dulu Ustaz, kayak puasa ini diniati. Ya. Diniati. Itu kalau yang memang sengaja diisi Mas Rizal. Iya, ada niatan untuk mengisi dengan niat tertentu. Tapi kalau misal saya sebagai orang awam ini kosong, saya sebagai orang awam saya juga tidak tahu apa-apa, benda ini saya pakai terus kemudian saya gunakan untuk ibadah, untuk wiridan, sholawatan, menghadiri majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Pertanyaannya adalah, apakah benda ini yang kosong ini ketika digunakan untuk hal-hal ibadah seperti itu yang hubungannya dengan Gusti Allah ya, ibadah, zikiran dan lain-lain, ngaji, apakah benda ini bisa secara otomatis terisi? Bisa, tergantung Ustaz. Oh tergantung. Iya. Ya tergantung bisa terisi energi, tergantung jinnya. Biasanya kan kalau buat ibadah, buat istiqomah atau apapun itu ada jin yang suka gitu. Dan tergantung juga ada kebetulan juga sih Ustaz. Keberuntungan sendiri. Kalau beruntung ya itu khotiam, kalau nggak beruntung ya itu energi aja. Iya. Berarti antara khotiam dengan energi itu lebih menguntungkan mana Mas Rizal? Energi sama khotiam. Lebih menguntungkan khotiam. Kalau menurut saya. Bisa dijelaskan mengapa lebih menguntungkan khotiam? Soalnya kalau khotiam itu energi besar, bisa berpengaruh dengan kita. Kalau positif ya lebih baik, kalau negatif ya tidak baik. Kalau positif itu lebih baik untuk kita dalam hal spiritual, hal kehidupan, dalam hal pengasihan gitu. Dan kekebalan lah, itulah manfaatnya. Nah kalau energi manfaatnya apa? Misal atau ada energinya? Kebal satu. Kebal. Dan bisa menjadikan kita kebal dalam hal mau sakit itu kita kebal, ketahanan tubuh kalau energi. Kalau hodam mungkin bisa membantu ya istilahnya. Iya bisa membantu dalam hal pengasihan. Tanpa perjanjian. Terkadang kita yang pakai benda itu saja nggak tahu ternyata ada isinya. Iya. Ternyata ada isinya. Itu untuk pertanyaan berikutnya nanti bisa lewat kolom komentar para pemirsa channel Wisata Dayak Malam semua. Sebab kalau saya yang tanya terus ini tidak akan ada bubarnya ini sampai subuh temenan, karena saya banyak pertanyaan sebenarnya. Cuma nanti untuk lebih jelasnya karena waktu sudah pagi ini ya, sudah pagi 12:30 tadi kita buka mau jam 12 kurang, ini sudah pagi 12:30 live tapi tidak live live tapi tunda. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lebih jelasnya bisa di kolom komentar. Sekali lagi semoga tayangan ini bermanfaat. Dari kami pamit untuk cukup sekian dulu. Pantengin terus channel kami ya, berbagai macam video nanti bisa dilihat,
ada video penelusuran, ada eksplorasi, ada deteksi, terus kemudian ada latihan-latihan tenaga dalam, latihan meditasi, terus kemudian ada ritual-ritual ziarah, terus kemudian yang terakhirnya eksekusi. Biasanya kalau untuk yang pengambilan santet atau ya pemusnahan santet itu lewat eksekusi. Doakan kami pemirsa, semoga kami bisa istiqomah, supaya kami bisa istilahnya terus untuk lanjut, untuk terus mengisi berbagi hal-hal yang bermanfaat kepada kita semua. Doakan semoga kita bisa istiqomah, bisa terus, dan bisa membantu orang lain, tentunya bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa ibadah, jangan lupa ibadah dikanjani, terus kemudian ngaji Al-Quran, zikir, wiridan, sholawatan juga jangan lupa, itu penting. Dan terakhir, jaga adab, jaga akhlak, itu juga paling utama ya. Tetap jaga kesopanan, jaga sopan santun kita, khususnya kepada sesama manusia maupun kepada sesama makhluk Gusti Allah, baik makhluk yang tidak tampak maupun makhluk yang tampak seperti binatang, tumbuhan dan lain-lain. Mereka juga makhluk, kita juga harus jaga adab, jaga akhlak, kita jangan pernah menyakiti hal seperti itu. Terima kasih. Hari kami channel Wisata Gaib Malam cukup sampai di sini dulu. Tunggu untuk tayangan-tayangan berikutnya yang tentunya akan lebih seru, lebih menantang, dan akan menambah wawasan kita. Salam silaturahim. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.